Mari kawan-kawan, kita mulai belajar kisah penuh makna dan damai. Sejarah Islam penuh hikmah, bersama kita raih berkah. Nabi, sahabat, dan peradaban mengajarkan cinta, iman dan harapan. Sekali seru, bukan beban. Ayo semangat, mari berperan. Ayo belajar sejarah Islam dengan hati riang dan senyum terang. Madrasah hebat, santri cerdas, SKI jadi jalan sukses kita. Yeah. Setiap kisah pelajaran indah, tuh hidup lebih bijak dan cerah. Siap, yuk mulai sekarang, bersama SKI yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 7 MTs. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI dengan Abah Wisnu di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam atau sering disebut sebagai masa jahiliyah. Kira-kira seperti apa sih kehidupan mereka dulu? Yuk, kita simak bersama. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April tahun 571. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu, beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim bapak orang Arab Al-Mustaribah. Sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad terkenal sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan dialogis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar kabilah. Saat itu semua suku Arab di sekitar kota Mekah saling berebut gengsi sosial untuk meletakkan kembali Hajar Aswad saat Ka'bah direnovasi akibat diterpa banjir. Setiap suku merasa berhak menempatkannya kembali pada posisi semula. Semua bersih tegang dan merasa benar sendiri-sendiri. Untunglah, dicapai kata sepakat bahwa orang pertama yang masuk Masjidil Haram dipercaya menyelesaikan konflik itu, Muhammad. Pemuda yang waktu masuk masjid pertama kali, tampil memberi solusi yang cemerlang, tanpa menimbulkan ketersinggungan masing-masing suku. Misi diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah diangkat menjadi rasul, bagaimana langkah dakwah Nabi? Dan bagaimana strategi dakwah? Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Mari kita pelajari bersama. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Bintang-bintang masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan, percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail, yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim dan peristiwa Qurban, setelah Nabi Ismail wafat maka terjadi keterputusannya risalah, yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Huza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Huzai pergi ke Syam, Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadat dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amr bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza dan Manna. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah
dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandan. Suwa adalah sesembahan Hudzail, Yagut sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gatifli di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Yauk adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar dan keluarga Zikila, padahal nama-nama itu adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah orang saleh tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang saleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala mulai. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuju dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka ketika berhaji. Mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu, disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah dan nenek moyang mereka. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti di atas, menurut Lapidus dan Al-Mubarak Furi, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Saba'i. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina ke Khaybar dan wilayah Hijaz, karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz, mereka menetap di Yasrib dan Taimah. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraisy, Kainuka dan Bani Ghatfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi, saat invasi bangsa Romawi dan Habasyah Ethiopia. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taglib dan Bani To'i. Sementara agama Majusi, menurut Rizqul, banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Sabi, yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet dan matahari, banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildandiyun, yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Syafiur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Safat ayat 151-157.
Kalian telah belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di pertemuan pertama ini dengan topik Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin dan subtopik kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Agar Abah tahu kalian sudah paham, tolong dijawab pertanyaan Abah ini ya. 1. Di sekitar Ka'bah, pada masa Arab pra-Islam, terdapat banyak berhala. Salah satu nama berhala yang disembah oleh masyarakat saat itu adalah titik-titik. 2. Sebutkan nama kelompok kecil masyarakat Arab pra-Islam yang masih percaya kepada Tuhan Yang Esa. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, tekan tombol suka, tekan tombol lonceng dan bunyikan notifikasinya, serta bagikan agar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar. Terima kasih.